kita membaca dan menyimak firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu oleh sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau pakai waktu kami yang singkat ini pada pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui pendengaran kami pada pagi ini, firman Tuhan boleh memenuhi hati kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi langkah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sebab kami mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 5 April 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Demikian dikatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayau mangalehon minum, paroha namandate, pola marlobi-lobi, jala au palasom rohani halak natarhatos. Sampai di situ pembacaan kita. Amang Inang dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hidup yang tanpa cobaan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hidup yang tanpa cobaan. Tentu kita bertanya-tanya, untuk apa ada masalah? Kenapa kita mesti datang ke dunia ini, menjalani hidup ini, kalau toh kita hanya akan menghadapi satu masalah, menyelesaikannya, kemudian menghadapi masalah lain, menyelesaikannya, lalu menghadapi masalah yang satu, dan menyelesaikan itu lagi. Hanya bolak-balik pola kehidupan ini. Apa maksud Tuhan melalui semua ini? Amang Inang, hidup yang tanpa masalah tentu akan membuat keimanan kita, ketangguhan hati kita yang telah diciptakan oleh Tuhan akan semakin tumpul. Namun masalah yang datang kepada kehidupan kita itu justru akan membuat kita semakin tajam, kita semakin kuat, kita semakin tangguh, kita semakin gigih. Sama seperti sebuah pisau. Tidak ada gunanya pisau ketika dia tidak dipakai untuk memotong. Dan sebuah pisau akan semakin tumpul ketika dia tidak diasah. Padahal mengasah itu pasti ada gesekan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita selalu bergesekan dengan masalah. Dan masalah itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kalau kita boleh jujur, kita pasti mendesain kehidupan kita, merancang kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya suatu tujuan, kita akan membuat planning. Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Ada 3 rencana dalam hidup kita untuk, kita ambil sebagai sebuah contoh, 3 rencana untuk membuat hidup kita boleh berjalan sesuai dengan yang kita mau. Katakanlah planning A yang telah kita susun, yang telah kita konsep, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita masih punya plan B. Lalu kita jalankan ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun bayangkan jika plan B ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, maka pasti kita akan berpindah kembali kepada plan C. Kita jalankan
kita lakukan sesuai dengan yang sudah kita canangkan. Bayangkan jika plan C ini juga berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita akan lakukan. Apakah kita putus asa? Apakah kita kehilangan pengharapan? Nah, inilah yang mau dikatakan oleh teks ini. Ketika Tuhan yang menjadi arsitek, yang mendesain kehidupan kita, maka hidup kita pasti akan menuju kepada sebuah tujuan yang membawa kebahagiaan. Sebab kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Yeremia katakan ini di pasal 29 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan berjanji rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan di Yeremia 17 ayat 7 Tuhan juga katakan, "Martua ma akabawa nama hapusan tu Jehovah. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sebab hidupnya akan mendapatkan jaminan." Lalu teks ini kalau kita lihat, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan minum. Saya coba ajak kita kembali mengingat khotbah pada minggu yang lalu di tanggal 30 Maret yang ditulis melalui kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayat 20. Kita melihat amang-inang perjalanan bangsa Israel berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah lagi terus-menerus, berpindah-pindah. Mungkin sudah sampai ada puluhan tempat yang dilewati oleh bangsa Israel, hanya supaya mereka boleh sampai ke Kanaan, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu padang gurun adalah sebuah tempat yang menyulitkan untuk kita mengakses minum. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka haus, sumber air kehidupan sangat sulit untuk dicari. Tetapi justru disinilah mereka boleh menyaksikan kemurahan, kebaikan Tuhan. Ketika kelaparan, ketika kehausan melanda, Tuhan jadikan bebatuan di kaki gunung menjadi sumber minuman yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan mereka. Lalu kita lihat kehidupan kita. Kalau saat ini kita haus akan berkat Tuhan, pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah meminta berkat itu? Atau selama ini kita yang tidak mau datang menjemputnya? Tangan Tuhan terbuka bagi siapapun manusia yang mau datang kepadanya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, mintalah air kehidupan itu. Niscaya kita akan mendapatkannya, dan itulah janji Tuhan kepada kita. Sebab Dialah sumber kehidupan bagi yang percaya. Kalaupun saat ini hidup kita sedang dilanda masalah, ingatlah itu bukan tanda bahwa Tuhan absen dalam kehidupan kita, melainkan masalah itu akan menguatkan kita, membentuk kita menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih gigih, dan lebih kuat. Ada sebuah ungkapan bijak mengatakan, jangan minta beban yang enteng, tetapi mintalah pundak yang kokoh. Sekali lagi saya katakan, jangan minta beban yang enteng, tetapi mintalah pundak yang kokoh. Apa maksudnya? Jangan minta hidupmu lepas dari berbagai masalah, melainkan mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk memikul, menghadapi, melewati segala cobaan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, amanginang, kita boleh menjadi semakin manusia yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan hikmat, dan melalui itu semua kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan
Betapa luar biasanya Tuhan merangkul kehidupan kita. Sebagai penutup renungan ini, Tuhan menyediakan air kehidupan itu. Sekarang kita adalah manusia yang haus. Kita haus, kita lelah akan kehidupan ini. Tapi mintalah air kehidupan daripada Tuhan. Air inilah yang akan kita minum, dan itu boleh melepaskan dahaga kita akan keletihan dalam hidup ini. Dan Tuhanlah yang memenangkan kehidupan kita melewati berbagai gelombang kehidupan. Selamat menjalani kehidupan, selamat merasakan, menikmati berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau ingatkan kami ya Tuhan pada pagi ini untuk datang ke hadapan-Mu, meminta berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami letih, kami lelah menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah. Tapi kami yakin dan percaya di setiap pergumulan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melainkan itu semua boleh Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kami, boleh menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih tangguh lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami menjalani kehidupan ini, supaya dalam segala situasi dan kondisi kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terimalah Tuhan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.